Dewasa ini, masyarakat di berbagai negara sudah semakin sadar akan kesetaraan sosial yang berlaku tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa. Maksudnya, semua orang yang berada di suatu kelompok masyarakat memiliki kedudukan dan status yang sama untuk memperoleh haknya. Indonesia termasuk negara yang turut menggalakkan adanya sistem kesetaraan sosial ini, yang bahkan turut diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sayangnya, negara tetangga yakni India justru masih menganut hal sebaliknya, yakni dengan adanya sistem kasta. Yap, sistem kasta ini menjadi bentuk nyata dari ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Sahabat khazanah ilmu langit semua, pasti sudah sering mendengar apa saja kasta yang ada di India. Mulai dari kasta tertinggi yaitu Brahmana, kemudian ada kasta Ksatria, lalu ada kasta Waisya, dan terakhir ada Sudra. Umumnya, masyarakat memang mengetahui adanya 4 kasta ini saja. Padahal sebenarnya, masih ada kasta Dalit sebagai kasta terendah dan dianggap tak tersentuh. Bahkan saking rendahnya, ketimpangan sosial begitu terjadi secara nyata pada kasta Dalit tersebut. Lantas, apa saja sistem kasta di India itu? Bagaimana sejarah dari munculnya sistem kasta di India ini? Bagaimana pula rasanya menjadi manusia yang berada di kasta tertinggi maupun kasta terendah di India? Sahabat benar-benar ingin tahu akan hal-hal tersebut, yuk simak pembahasan berikut ini. Jika melihat pada Dictionary of American English, kasta alias kaste ini memiliki definisi sebagai, is a group resulting from division of society based on class differences of wealth, rank, rights, profession, or job. Singkatnya, kasta adalah sebutan strata sosial yang membagi adanya kelas, ras, keturunan, golongan di suatu masyarakat. Selama berabad-abad, keberadaan kasta di India ini seolah mendikte hampir seluruh aspek kehidupan manusia, yakni dengan masing-masing kelompok kasta akan menempati tempat tertentu dalam hierarki masyarakat. Negara India menjadi sebuah negara di Asia Selatan yang hingga saat ini masih menganut sistem kasta sebagai strata sosial yang paling rumit di dunia. Penyebutan kasta diklaim muncul pertama kali oleh orang-orang Portugal untuk menunjukkan adanya klasifikasi sosial di Hindustan ini. Keberadaan sistem kasta di India diyakini sudah ada sejak kedatangan para orang-orang berbahasa Arya ke wilayah India. Singkatnya, melalui sistem kasta ini seluruh masyarakat India terbagi menjadi 4 strata sosial. Kasta tertinggi adalah Brahmana yang sebagian besar berprofesi sebagai pendeta. Kasta kedua adalah Ksatria yang didominasi oleh para tentara dan pemimpin pemerintahan. Kasta ketiga ada Waisya yang merupakan para pedagang dan petani. Terakhir ada kasta Sudra yang didominasi oleh para pengrajin dan buruh. Pada kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya lebih dikelompokkan lagi sebagai Triwangsa. Sebenarnya, masih ada satu lagi kasta yang dianggap paling rendah statusnya, yakni Dalit. Menurut bahasa artinya adalah tertindas. Kasta Dalit ini berkembang sebagai kelompok sosial yang paling rentan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan bahkan disebut sebagai untouchables alias tak tersentuh. Uniknya, meskipun kasta Dalit dianggap sebagai kasta paling rendah, tetapi pada tahun 1997 ketika India tengah merayakan 50 tahun kemerdekaannya, K.R. Narayanan terpilih menjadi presiden pertama. Sedikit trivia saja nih, K.R. Narayan adalah orang dari kasta Dalit yang berhasil menduduki kursi pemerintahan. Sayangnya, hingga saat ini diskriminasi terhadap kasta Dalit masih tetap ada, terutama di daerah pedesaan. Para ahli sosial mengklaim bahwa keberadaan sistem kasta di India justru merujuk pada karakteristik bawaan dan yang diwariskan. Secara tidak langsung, sistem kasta di India menjadi sebuah tatanan yang membagi seluruh masyarakat India ke dalam kelompok-kelompok endogami dengan keanggotaan herediter.
Tidak hanya membagi saja, sistem strata sosial ini juga dapat memisahkan sekaligus menghubungkan satu sama lain dengan adanya 3 karakteristik yakni pemisahan yang menyangkut perkawinan dan kontrak, pembagian kerja dalam setiap kelompok yang mewakili suatu profesi tertentu, mengurutkan kelompok menjadi skala yang membagi mereka menjadi kasta tinggi dan kasta rendah. Keberadaan kasta ini sebenarnya bukan diterapkan di India saja, di Indonesia, tepatnya di wilayah Bali. Mengingat masyarakat Bali didominasi oleh agama Hindu yang mengadopsi unsur-unsurnya dari negara Hindustan tersebut. Bukti penerapan sistem kasta di Bali adalah dengan pemberian nama anak-anak yang didasarkan pada kasta keluarga mereka. Sebutan sistem kasta tersebut adalah catur warna Hindu yang tentu saja tidak serumit di India dan masih berlaku sewajarnya tanpa adanya diskriminasi secara berlebihan. Dilansir dari beberapa sumber, sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti kapan awal mula sistem kasta di India ini muncul. Hanya saja, tulisan mengenai sistem kasta muncul dalam sebuah teks Sanskerta yang sekaligus menjadi kitab suci agama Hindu, yakni Veda. Lalu, ada pula Veda yang menjadi kitab sebelumnya, bahkan jarang menyebutkan adanya perbedaan kasta yang berlaku di masyarakat alias mobilitas sosial berjalan pada umumnya saja. Menurut Koran Jakarta, apabila kita meminta seorang Hindu menjelaskan bagaimana si asal-usul dari sistem kasta di India, pasti mereka akan menceritakan tentang kisah Brahma. Dalam kepercayaan Hindu, Brahma adalah dewa berkepala 4 dan bertangan 4 yang dipercayai sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, masing-masing sosok muncul dari bagian-bagian tubuh Brahma. Sosok pendeta atau yang dianggap sebagai guru, muncul dari mulut sang Brahma. Lalu, penguasa dan para pejuang, muncul dari lengan sang Brahma. Sementara para pedagang, muncul dari lengan sang Brahma. Terakhir, para pekerja dan petani yang merawat sawah, muncul dari lengan sang Brahma. 4 bagian tubuh sang Brahma tersebut dipercayai sebagai awal mula terbentuk sistem kasta di India, yakni ada Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Sementara itu menurut Everett, menyatakan bahwa sistem kasta di India sudah ada sejak dinasti Gupta yang berdiri pada 320 sampai 550 Masehi. Uniknya, dinasti ini justru didirikan oleh kasta Vaishya yang mayoritas adalah para pedagang, bukan ksatria yang mayoritas berperan sebagai para pejuang. Seiring berjalannya waktu, agama Islam masuk ke India dan menyebabkan berkurangnya kekuasaan kasta Brahmana sebagai pendeta. Bahkan kala itu, kasta Vaishya dan Sudra pun seolah hampir menyatu satu sama lain. Dalam kitab suci Weda, sebenarnya istilah sistem kasta ini tidak ada, hanya saja disebut sebagai catur warna. Yap, catur warna ini lebih membagi masyarakat berdasarkan swadharma profesi, atau wilayah kerja masing-masing individu. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat India sejak lama pun sudah ada sistem kekerabatan yang diatur garis keturunan disebut sebagai wangsa. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa kasta Brahmana, Ksatria, dan Vaishya itu dikelompokkan lagi sebagai triwangsa. Hal tersebut karena 3 kasta tersebut dalam proses kelahirannya akan diadakan upacara dengan prosesi penyucian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di India masih terdapat satu kasta yang dianggap untouchables alias tak tersentuh, yakni kasta Dalit. Menurut bahasa, kata Dalit berarti tertindas, sehingga sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Dilansir dari website antropologi Unair, kasta Dalit ini ditempatkan di paling bawah dan bahkan haram untuk disentuh karena mereka tidak memiliki varna. Menurut keyakinan Hindu, varna adalah proses penciptaan manusia yang berasal dari bagian-bagian tubuh dari Dewa Purusa. Nah, penciptaan kaum Dalit ini diyakini di luar sistem varna sehingga dilarang untuk melakukan segala pekerjaan manusia pada umumnya, kecuali yang rendah nilainya.
Selain dianggap sebagai untouchables alias tak tersentuh, kasta Dalit juga dikenal dengan nama kaum tak berkasta. Diskriminasi tentu saja banyak dilakukan terhadap kasta Dalit ini, terutama yang tinggal di pedesaan. Di sana, mereka dianggap sebagai manusia paling hina dan haram sehingga hidupnya sangat menderita sekaligus terpuruk. Mereka akan bekerja sebagai gelandangan, pengemis, pembersih saluran air, hingga pemulung kotoran manusia. Kehidupan kasta Dalit ini pernah diliput oleh BBC News Indonesia, yang dipekerjakan oleh masyarakat untuk mengumpulkan kotoran manusia dengan tangan kosong. Yap, sebegitu rendahnya kasta Dalit di mata masyarakat India. Bagi masyarakat umum, kaum Dalit dianggap pantas mengerjakan pekerjaan rendahan sekalipun memulung kotoran manusia dengan tangan kosong dan tanpa proteksi perlindungan kesehatan. Bahkan di wilayah India Utara, kasta Dalit ini justru diasingkan dan disudutkan oleh masyarakat sejak waktu lama. Misalkan saja kaum Dalit ini mendirikan toko, pasti tidak akan ada seorang pun yang membeli karena toko tersebut milik kaum Dalit. Mirisnya, sebagian besar korban diskriminasi terhadap kasta Dalit itu adalah kaum wanita. Mereka tidak hanya menderita asma dan malaria saja, tetapi juga rentan terhadap kekerasan dan pemerkosaan. Sebenarnya, sudah banyak artikel jurnal penelitian yang membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan Dalit ini. Salah satunya berjudul, Analisis Kekerasan Kultural pada Perempuan Dalit India di Era Pemerintahan Narendra Modi. Terima kasih udah pantang terus di channel Khazanah Ilmu Langit. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Akhirnya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.